semuanya adalah menunjukkan bahwasanya ada penjelasan tentunya dari ayat lain yang khafat mawazinuhu, yang di neraka, yang selama-lamanya, yang khalidun adalah dari orang yang khafat mawazinuhu, yang memang amal baiknya tidak akan dianggap selamanya karena tidak beriman. Jadi ada orang berbuat baik tapi tidak dianggap. Maka yang demikian itu juga bisa dianggap bahwasanya amal baiknya itu ringan, nggak ada bebannya, karena nggak berguna. Siapakah mereka? Mereka orang-orang yang khafat mawazinuhu, yang memang amal baiknya tidak pernah dianggap karena dia kafir, tidak beriman. Sehingga orang yang tidak beriman itu di akhirat, amal baiknya tidak dianggap. Maka dia adalah khalidun, seperti surat Al-Mu'minun, di neraka selama-lamanya. Nah, nanti ada lagi yang khafat mawazinuhu, neraka, bagi orang-orang yang di saat ditimbang nanti kok ternyata amal jeleknya lebih berat dari amal baiknya dan dia ahli iman, ya masuk neraka, tapi tidak khalidun. Sesuai dengan penuntasannya lagi. Kalau sudah selesai urusan dosanya, nanti masuk surga. Jadi memahami ayat itu tentunya dengan keterangan ayat yang lain, bukan langsung, wah kan ada khafat mawazinu kok, ini kok abadi. Yang satu bagaimana? Yang satu kok tidak abadi? Yang abadi tentu karena dia kafir, tidak beriman. Yang tidak abadi, yaitu adalah orang beriman dengan dosa-dosanya, selesai. Setelah selesai dosanya, dia masuk surga. Pun demikian, jangan meremehkan juga. Nanti pun pada akhirnya saya masuk surga, neraka dulu aja deh. Na'udzubillah. Semenit di neraka, Allah sakitnya dan kira-kira. Kurang lebih seperti itu. Jadi, semuanya tetap neraka. Wa ummuhu hawiyah. Neraka hawiyah. Neraka hawiyah cuma orang yang ringan amal baiknya, tapi daripada ahli iman. Dari mana keterangan diambil? Dari ayat-ayat yang lain. Sebab yang khalidina fiha itu adalah yang tidak beriman, yang menyekutukan Allah. Biarpun berbuat baik apapun, khalidina fiha, di neraka selama-lamanya. Adapun yang melakukan dosa, punya amal baik melakukan dosa, selagi dia adalah orang beriman, akan diampuni, akan selesai urusan dosanya, dan nanti akan masuk surga. Kurang lebih seperti itu, dan tidak bertentangan antara ayat dengan ayat. Sehingga betul, kalau ingin memahami ayat Al-Quran, tidak cukup kita memahami, membaca satu ayat saja, akan tapi baca ayat-ayat yang serupa dengan permasalahan tersebut, ditumpangi dengan pemahaman hadis, karena Nabi adalah juga untuk menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran. Hadis Nabi untuk menjelaskan ayat Al-Quran, dan juga ada ayat Al-Quran yang menjelaskan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang permasalahan ini, dan kesimpulannya kurang lebihnya kami sebutkan tadi. Jadi orang yang ringan amal baiknya adalah masuk neraka. Kalau memang dia dari ahli iman, dia akan menyelesaikan urusan dosanya, lalu masuk surga. Dan jika orang tidak beriman, maka biarpun punya amal baik, amal buruknya lebih banyak, dan amal baiknya tidak dianggap, maka dia akan di neraka selama-lamanya. Karena apa? Kebaikannya tidak dianggap. Kami tambah lagi. Dan di saat orang kafir kebaikannya tidak dianggap, ini bukan sebuah kezaliman. Nah, jangan sampai mengatakan ada Allah zalim. Dan kita pun juga tidak perlu nyodor-nyodorkan surga ke mereka. Kenapa? Dia berbuat baik kok tidak dapat surga. Kasihan dong. Ini, ketahuilah bahwasanya orang yang tidak beriman tidak mengharap surganya Allah. Selesai. Kenapa kita sodor-sodorkan surga untuk mereka? Kurang lebih seperti itu. Semoga Allah menjaga iman kita. Menjaga iman kita, dan mengampuni dosa kita, dan mudah menerima amal baik kita. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.